Mutiara sebagai CEO. Di sebelah kanan saya ada Mary Anjani. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Mutiara sebagai CEO. Oke, kita langsung mulai aja. Yang dibacakan oleh Pak Puji. Oke. Bisnis kami ini adalah bisnis makanan. Di sini saya mau perkenalkan dulu produknya. Namanya adalah Roti Menel by Dapur Mugi. Ini adalah tampilannya. Kalian bisa lihat. Bahwa hanya sebagian besar varian saja. Yang ada variannya itu di sini ada coklat, ada abon, ada keju, ada seres. Tujuan dan manfaat FPO itu adalah manajemen produksi untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan biaya yang minimum. Kalau misalkan dari presentasinya ini adalah proses dari awalnya itu cukup panjang dan cukup banyak, dari mulai bahan baku yang berikut. Kalau misalkan mau pesan atau kalau kalian mau order tuh kita bisa COD atau langsung ke tempat produksinya. Selain roti juga kami mengembangkan salah satu best foodnya adalah di bolu, di makanan-makanan basah seperti makanan-makanan jajanan pasar. Tapi yang banyak di order adalah ini karena peruntungannya adalah untuk meeting, untuk kayak mau lidah, kalau misalkan acara-acara tuh pasti yang dicari adalah roti seperti ini. Karena harganya murah, terus one bite juga, jadi satu kali makan tuh langsung bisa masuk semua. Tapi ini tuh benar-benar nggak kayak roti yang kalian tahu sebelumnya, brand yang sudah besar. Cuman ini harganya lebih low price, terus kualitasnya juga tidak kalah enak lah. Nanti saya akan bagi satu-satu kalian. Produksi usaha kuliner ini sebenarnya saya itu bangun dari 2019 pas COVID bersama teman saya, partnernya. Karena waktu itu kami sama-sama di PHK, jadi saya memiliki ide, teman saya memiliki keahlian. Jadi kita membangun satu bisnis ini. Yang pertamanya saya itu sebagai promotornya atau yang suka promo-promo, teman saya yang bikinnya. Awal mula tuh cuma sekilo, 2 kilo, sampai alhamdulillah kita sekarang udah punya karyawan sebanyak 5 orang dan produksi kita sudah pakai mesin. Dan sebulan itu kita bisa memproduksi 1.500 sampai 3.000 pieces per bulan. Terus produksi usaha kuliner ini, makanan cepat saji ini, kami ada outlet offline-nya itu di base yang di Ciawi itu. Terus produksi olahan bahan makannya itu industri kecil dan menengah. Produksi olahan makanan cepat saji kepada konsumen, produksi makanan basah maksimal 3 hari. Karena itu tidak bisa disimpan sampai 5 hari ke depan atau di suhu ruang saja gitu. Karena kita nggak pakai bahan pengawet, jadinya hanya bisa sampai 3 hari. Roti menel ini dibuat untuk masyarakat biar bisa menikmati roti, kita bisa sebutnya roti yang sebelah lah gitu, yang harganya lumayan pricey tapi rasanya tetap enak gitu. Terus hemat di kantong juga. Keunggulannya itu kita nggak pakai bahan pengawet, jadi hanya maksimal 3 hari saja. Terus yang kita sudah lakukan adalah sejauh ini masukin ke kantin, sekolah, terus ke kantor-kantor, terus ke koperasi. Alhamdulillah itu sudah berjalan hampir 3 tahun. Kali untuk standar operasinya, Mary mau menjelaskan. Pertama itu untuk pembelian bahan baku kita udah pasti yang terbaru dan yang fresh gitu. Terus habis itu ketika kita melakukan pembelian bahan baku, kita tuh mengecek juga nih kadaluarsanya, terus kualitas produknya. Selanjutnya kita juga memastikan ketika produk kita dibuat itu teksturnya kenyal dan enak. Terlebih lagi untuk melakukan produksi ini kita melakukan pengecekan ulang seperti kayak sekali oven kita cek lagi nih ada nggak produk-produk yang sudah itu batal atau misalnya gagal gitu. Terus untuk pengecekan peralatan pun kita melakukan juga. Kenapa? Karena untuk
habis itu kita langsung untuk melakukan pembuatan roti ini. Sebelum pembuatan roti, karyawan-karyawan itu dipastikan sudah melakukan pengecekan kebersihan. Setelah itu habis dibuat, kita melakukan packing juga. Kejadian terus juga kan tadi dijelasin juga ada pengecekan peralatan ya. Nah untuk pengecekan peralatan itu gimana teknisnya, terus apakah rutin setiap produksi? Oke, langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Memang kita itu nggak pakai pengawet, jadi kita tuh hanya bertahan sampai 3 hari aja. Ini case-nya adalah teman saya yang rumahnya di Japak itu pengen roti nenek. Waktu itu kita coba untuk kirim ke sana dengan cara paksel dan